Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan di Masjid Allah dengan penuh rasa syukur dan bahagia. Sekaligus rasa penasaran saya sebagai anak muda karena kehadiran di ruang lingkup pengajian. Saya tidak menyaksikan anak muda kecuali diri saya sendiri. Saya langsung mengingat pernyataan dari Faslur Rahman bahwa yang terpenting dalam Islam itu adalah ilmunya. Takutnya 50 tahun ke depan ilmu itu cuma ada di kepala orang-orang tua. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu dapat menjadi prinsip hidup kita semua untuk menjalani hidup ini sampai akhir hayat kita, sekaligus tugas dan amanah kita semua untuk menghidupkan ajaran Rasulullah SAW melalui majelis-majelis kajian seperti ini. Yang paling utama, saya sangat bersyukur karena beberapa kali saya mendapat panggilan dari Ustaz Iqbal, tapi saya merasa belum tak pantas, sehingga di awal pembahasan ini saya sangat memohon maaf dan izin restunya kepada orang tua saya semua untuk mengizinkan saya berbicara sekitar 10 menit mengenai tentang bahagia beragama dari sudut pandang para pemikir atau para filsuf. Berhubung dengan itu, saya salah satu pemuda berasal dari Bulukumba Kajang, salah satu mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar. Saya mengambil jurusan Akidah dan Filsafat Islam, kemudian lanjut pemikiran Islam. Kurang lebih sekitar setengah tahun yang lalu saya sudah selesai. Dan hari ini saya sangat terinspirasi oleh banyak dosen-dosen yang selalu memberikan saya semangat untuk melanjutkan perjuangan. Karena di mana Islam hari ini itu terombang-ambing. Islam hari ini terpecah sangat banyak varian, banyak pendapat, sehingga kita sulit kepada siapa kita ingin bersandar. Satu poin yang ingin saya sampaikan adalah tentang bahagia beragama. Kebahagiaan tertinggi dalam Islam kita sudah tahu, tapi pengetahuan kita berbeda-beda. Itulah sebentar yang akan terjadi sebuah dialog atau pendapat. Bagaimana sih sebetulnya kebahagiaan itu bisa kita capai dan apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan kebahagiaan tertinggi. Yang sering kita saksikan adalah bahagia karena punya anak, bahagia karena punya istri, bahagia karena punya harta benda. Tetapi ternyata Islam belum menyepakati itu secara umum. Ada kebahagiaan lebih tinggi, yaitu kebahagiaan karena tumpahnya darah di medan perang. Saking bahagianya mengalahkan sakitnya sakaratul maut. Baru-baru ini kita mendengarkan berita bahwa ternyata ada keluarga kita yang sedang menghadap ke rahmatullah. Ya, saya ingin menyisipkan doa ini, semoga almarhum diberikan kemudahan menghadap kepada Allah. Nah, ternyata kebahagiaan tertinggi yang para pemikir ini katakan adalah bertemu dengan Pencipta. Kenapa? Saya ingin bersandar ke salah satu ulama yang masih hidup, namanya Gus Baha. Mungkin kita semua menyukai ulama itu, kalaupun ada yang tidak menyukai, hanya sebagian kecil. Gus Baha mengatakan secara logika, ketika anak kita hilang dari lingkungan, begitu rindunya kita, dan betapa bahagianya kalau kita ketemu, baru beberapa saat berpisah. Kita yang sudah 50 tahun, 60 tahun tidak ketemu dengan Allah, itulah kerinduan yang membuat kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bertemu dengan Allah. Sengaja materi ini saya bawa ke area yang sedikit mistik dan tasawuf, karena pendengarnya saya lihat adalah usia-usia yang harusnya lebih banyak memikirkan bagaimana persiapan saya, pemantapan saya untuk menghadap kepada Allah. Oke, saya ingin menguraikan sedikit untuk lebih panjang lagi.
semuanya kita punya anak, Pak, punya cucu yang sudah bercucu. Saya ingin menghidupkan kembali bahwa amalan yang paling bagus itu adalah salah satunya ketika ada anak atau cucu kita yang berhasil menuntut ilmu lalu ilmunya bermanfaat. Itu yang sangat kita harapkan. Dan mudah-mudahan di antara kita itu bisa kita sadari bahwa bentuk pengorbanan dan memancing untuk kebahagiaan adalah memberikan dukungan besar kepada anak kita. Dan saya sangat berharap sebetulnya ada salah satu atau dua pemuda yang bisa hadir mendengarkan dalam kajian seperti ini. Waktu saya singgah di beberapa masjid, saya selalu mencari sesama pemuda, di mana pemuda. Nah, saya curiga, menurut Gus Baha, kenapa bahagia beragama? Anak muda kalau tidak bahagia beragama, Pak, mencari pelampiasan kebahagiaan yang lain. Kira-kira apa lagi kebahagiaan dia dapat kalau bukan maksiat? Ini adalah renungan bagi kita semua. Kemana anak muda mencari kebahagiaan? Mampukah kita sebagai orang tua, sebagai kakek, membahagiakan anak cucu kita dalam beragama? Jangan-jangan cara menyampaikan kita agama kepada anak terlalu kaku, kurang bahagia, kurang menyenangkan. Ini salah satu rasa ketakutan yang membuat nanti agama dijauhi karena tidak lagi menyenangkan. Di mana ketika para penceramah cenderung menjelaskan bagaimana Allah itu menakutkan, ancamannya dan seterusnya. Jamaah sholat maghrib dan insyaallah jamaah sholat isya yang akan dilaksanakan sebentar yang saya muliakan dan saya hargai dan saya anggap sebagai orang yang seharusnya memberikan banyak motivasi kepada saya. Ya. Melalui kajian singkat ini, saya tidak terlalu panjang berbicara. Olehnya itu, saya sangat berharap ada pandangan, ada pernyataan, dan ada pernyataan tadi. Ya. Dari sesingkat ini, biarlah lebih panjang dalam berpendapat. Mungkin itu yang bisa saya uraikan secara singkat ini. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Menarik juga ini tema yang kita bahas ini tentang, saya tangkap yang terakhir poinnya adalah membahagiakan melalui agama. Ya. Kalau kita bicara tentang kebahagiaan, memang banyak bergantung dari persepsi kita melihat apa itu kebahagiaan. Ya. Karena banyak orang mempunyai harta, ternyata juga tidak bahagia. Ya. Banyak duit, juga dia merasa tidak bahagia, bahkan tambah banyak pusingnya. Gitu. Kalau dikatakan keluarga, anaknya banyak, iya juga bagian daripada kebahagiaan kalau kita punya anak. Tetapi ketika anak itu salah urus, itu membuat satu suasana yang berkosok balik dengan kebahagiaan. Ya, itulah sebabnya agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya manusia ini sebagai hamba bisa menikmati kehidupan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Ya. Karena Allah itu sesungguhnya menginginkan semua hambanya itu masuk surga, kecuali yang tidak mau. Lalu adakah hamba ini tidak mau? Ya ada. Nah, mereka itulah yang sering-sering melanggar. Dia sudah tahu sesungguhnya, tapi dia juga melanggar. Nah, ini orang-orang yang tidak mau masuk surga. Siapa orang yang mau masuk surga? Ya orang-orang yang patuh, taat terhadap perintah agama, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita bersyukur kita memiliki Nabi yang teladan,
yang bisa menyatukan antara apa yang dia katakan dan apa yang dia kerjakan. Walaupun kita tidak melihatnya secara langsung, tapi kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah panutan yang paling hakiki, yang paling penting untuk kita ikuti, ya. Dengan akhlaknya Al-Quran dan Al-Nas, ya, Al-Hadis. Nah, itu akhlaknya Nabi kita. Jadi kalau kita mau bahagia sesungguhnya, kuncinya itu saja. Kita harus mengikuti Al-Quran, perintah Al-Quran dan hadis itu. Nah, itu dia punya kunci kebahagiaan. Karena seringkali kita melihat tukang beca misalnya, dia tidurnya di becanya. Ya, kalau kita pikir dia kurang uangnya kan, tapi dia bahagia sekali dia tidur di becanya. Tapi kita ini ada uang, belum tentu kita bisa tidur di beca seperti itu. Jadi kebahagiaan ini memang tergantung bagaimana kita memandangnya sebagai satu keadaan yang bisa kita alami dalam rangka menyenangkan diri kita secara individu dan juga secara masyarakat. Nah, itu mungkin sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya bahagia itu. Saya coba baca buku, bahkan masih ada di rumah itu, ada latasan. Apa itu? Latasan. Latasan, jangan bersedih. Nah, itu saya ulang terus. Sehingga bahagia itu artinya apa yang enak. Apa yang kita dengar enak. Sama anak-anak kita, saya coba sama anak saya, cucu saya. Kalau datang di rumah bawa berita yang baik. Tak usah bilang begini. Keluarga saya kalau datang bertamu di rumah dari kampung apa, tak usah ceritakan yang tidak enak. Yang tidak enak. Kalau ketua kita begini, ini tidak kuat itu pikiran untuk menampung. Bahkan ada buku yang saya baca, bahwa kalau kita bisa makan hari ini, tak usah pusing. Besok mau makan apa, karena belum tentu kita bisa besok. Tidak ada yang tahu apa kita sampai besok. Jadi apa adanya saja. Bahkan saya biasa keluar dari rumah sakit, ada Pak Helmi bilang saja, bicara saja yang enak-enak, dengar saja yang enak-enak, tak usah pikirkan itu yang ada. Bahkan di dalam berkomunikasi kita di masjid ini, kalau ada yang tidak enak bahkan itu, maaf loh, saya biasa hapus itu. Kalau ada sesuatu yang tidak enak itu di WA, saya hapus. Saya baca hapus, ini tidak enak ini. Yang enak-enak saja. Yang enak-enak saja supaya kita tenang. Bahkan selalu saya pikirkan bahwa kalau kita mau bahagia, atiullah, atiur rasul, ulil amri, ikuti saja itu. Tak usah melanggar seperti yang disebut Pak Ismail, tak usah melanggar aturan, ikuti saja aturan. Kalau dapat susah itu mungkin sudah takdir karena kita punya iman. Kadang-kadang pegang